Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alam barzah dan sakaratul maut. Setiap manusia yang hidup di atas dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan sebelum kematian itu, ia akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Ruh akan berpisah dengan jasad. Dan rasa sakitnya pernah digambarkan oleh sahabat Nabi SAW, yaitu Ka'ab, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala. Sakitnya adalah seperti ranting pohon yang banyak durinya, yang kemudian dimasukkan ke dalam perut melalui rongga mulut. Setelah duri itu di dalam perut, kemudian dicabut paksa sekeras-kerasnya sehingga ada duri yang masih tertinggal di dalam perut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dan hadis yang menggambarkan betapa beratnya sakaratul maut, terutama yang dialami oleh hamba-hamba yang zalim dan ahli maksiat. Di antaranya adalah dalam surat Al-An'am ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis disebutkan dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu ta'ala, ketika Nabi SAW dan para sahabat mengiringi jenazahnya seorang dari kaum Ansor, kemudian sampailah di pemakaman sebelum kuburan selesai digali. Maka Nabi SAW pun duduk dan para sahabat pun ikut duduk di sekeliling Rasulullah SAW. Sedangkan tangan Nabi SAW membawa dahan yang beliau pukulkan ke tanah. Kemudian beliau menengadahkan kepalanya dan mengatakan, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Beliau mengucapkannya 2 atau 3 kali. Kemudian Nabi SAW memberikan ceramah kepada para sahabat sambil menunggu kuburan itu selesai digali. Lalu Nabi SAW bercerita tentang bagaimana ruh seorang mukmin dan ruh seorang kafir apabila dicabut Allah Subhanahu wa taala lewat malakul maut. Kata Nabi SAW, apabila ruh itu dicabut, maka pandangan akan mengikutinya. Makanya setiap orang yang mati, pasti matanya akan melotot. Dan disitulah disunahkan untuk diusap dan ditutup supaya tidak menakuti orang lain. Apabila ruh itu seorang mukmin, maka ruh itu akan dicabut dimulai dari ujung-ujung jari tangan dan kaki. Dan kemudian pelan-pelan naik sampai ke tenggorokan. Dari situlah kemudian ruh itu keluar dari mulutnya. Kata Nabi SAW, keluarnya seperti air yang terakhir keluar dari botol. Kita bisa bayangkan, kalau seandainya kita sedang memegang botol aqua dan itu masih penuh airnya, kemudian kita tuangkan, tentu air itu akan sangat deras keluar. Tetapi ketika dalam botol itu cuma tersisa 1 tetes saja, tentu apabila kita tuangkan akan berjalan pelan-pelan. Kata Nabi SAW, ruhnya seorang mukmin itu ketika keluar seperti tetesan terakhir yang keluar dari mulut teko. Artinya adalah pelan-pelan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang mukmin akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rombongan para malaikat. Maka turunlah rombongan malaikat dari langit dengan wajah yang putih bersinar bagaikan matahari. Mereka membawa sebuah kain kafan dan parfum dari surga. Kemudian malakul maut alaihissalam datang dan duduk di sisi kepala orang yang sedang sakaratul maut dari ruhnya orang-orang yang beriman dengan mengatakan, wahai jiwa yang baik,
Ukhruji ila maghfiratim minallahi wa ridwan. Keluarlah untuk menyambut ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ruh terjabut oleh malakul maut, kemudian diletakkan di kain kafan dari surga, kemudian para malaikat lantas membawa ruh tersebut naik ke atas langit, sehingga melewati sekawanan malaikat yang kemudian mereka bertanya-tanya, "Ma hadzal ruhu thayyib?" Ruh siapakah yang wangi ini? Para malaikat yang membawa ruh tersebut menjawab, "Ini ruhnya si fulan bin fulan." Kemudian sampailah para malaikat yang membawa ruh itu di langit. Maka pintu langit pertama dibuka, begitu pula pintu langit kedua sampai ketujuh dibuka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tulislah catatan hambamu fi 'illiyin dan kembalikanlah ia ke bumi, karena daripadanya lah aku ciptakan mereka dan ke dalamnya lah aku kembalikan mereka, serta daripadanya aku akan bangkitkan mereka lagi." Akhirnya para malaikat ini pun mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Kemudian dua malaikat memandangi dan menundukkannya, lalu menanyakan, "Man Rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Ia menjawab, "Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah." Kemudian kedua malaikat bertanya lagi, "Ma dinuka?" Apa agamamu? Ia menjawab, "Diniyal Islam." Agamaku adalah Islam. Kemudian dua malaikat bertanya lagi, "Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum?" Siapakah laki-laki yang diutus kepada kalian itu? Ia menjawab, "Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kedua malaikat itu bertanya lagi, "Wa ma ilmuka?" Apa ilmu yang kau pelajari? Ia menjawab, "Qara'tu kitaballah." Aku membaca kitabullah, fa amantu bi, maka aku mengimaninya, wa saddaqtu, dan aku membenarkannya. Kemudian ada penyeru dari langit mengatakan, "An sadaqa abdi." Hambaku benar, maka hamparkanlah hamparan dari surga, pakaikanlah untuknya pakaian surga, dan bukakanlah baginya pintu menuju surga. Maka datanglah kepadanya angin sepoi-sepoi dari surga yang sangat harum baunya. Kemudian diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Lalu ia didatangi oleh laki-laki berwajah tampan, pakaiannya indah dan wanginya semerbak. Laki-laki itu mengatakan kepadanya, "Bergembiralah dengan kabar yang menggembirakanmu. Inilah hari yang dijanjikan untukmu." Hamba itu bertanya, "Man anta? Siapakah kamu?" "Wajahmu adalah wajah mendatangkan kebaikan." Kemudian ia menjawab, "Ana amaluka sholih." Aku adalah amal solehmu. Hamba itu lalu mengatakan, "Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali." Wahai Tuanku, segerakanlah kiamat sehingga aku bisa kembali bersama keluargaku dan hartaku. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan bahwa orang-orang yang beriman itu ketika ditanya oleh dua malaikat, yakni malaikat Munkar dan malaikat Nakir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan jawabannya. Dan inilah gambaran ruhnya seorang mukmin. Sedangkan gambaran ruhnya orang-orang kafir tentu berbeda dengan gambaran ruhnya orang-orang yang beriman. Kalau ruhnya orang-orang kafir dicabut, maka mereka akan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam hadisnya bagaimana keadaan orang-orang kafir dan orang-orang zalim saat dicabut ruhnya. Ketika ruh orang-orang kafir itu dicabut, maka terputuslah seluruh urat dan saraf-sarafnya. Di samping itu, seluruh malaikat mengutuk mereka, baik malaikat yang ada di antara langit dan bumi maupun malaikat yang ada di langit, dan pintu-pintu langit ditutup untuk ruh orang-orang kafir tersebut. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang kafir itu akan mati atau akan berpisah dengan dunia dan menuju ke akhirat, maka akan turun para malaikat yang sangat kasar dan sangat bengis dari langit kepadanya. Wajah mereka hitam, mereka membawa kain kafan dari neraka. Mereka duduk di hadapan orang kafir ini sepanjang mata memandang. Lalu datanglah malakul maut, duduk di kepala dan berkata, "Wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab." Keluarlah engkau menuju kemurkaan dan kebencian dari Allah. Maka ruh itu pun bercerai-berai, terpisah dalam jasadnya. Lalu malaikat maut mencabut ruhnya dari jasadnya dengan paksa, sehingga semua otot dan uratnya terputus,
bagaikan mencabut besi bercabang banyak dari kapas yang basah. Begitu nyawa tersebut sudah dicabut dan berada di tangan malakul maut, maka dalam sekejap mata ruh tersebut diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Lalu ruh tersebut segera ditempatkan dalam kain kafan dari neraka, dan tiba-tiba terciumlah bau busuk sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi. Lalu para malaikat membawanya naik ke langit, dan setiap kali berpapasan dengan malaikat di langit, mereka ditanya, "Ma hadar ruhul khabith?" Ruh siapa yang jelek ini? Malaikat yang membawa ruh tersebut menjawab, "Fulan bin Fulan." Sampai akhirnya mereka tiba di langit. Maka ada permintaan untuk membuka pintu langit untuk ruh tersebut. Tapi permintaan itu tidak dikabulkan. Pintu langit tidak akan dibukakan. Kemudian Rasulullah SAW membawakan ayat, "La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat." Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjinin fil ardi sufla." Tulislah kitabnya di sijjin, di lapisan bumi paling bawah. Kemudian lemparkanlah ruhnya begitu saja. Kemudian Nabi SAW membaca, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi birrihu fi makanin saqiq." Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, seakan-akan ia terjatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung atau terbang tertiup angin ke tempat yang jauh. Maka akhirnya para malaikat itu pun mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Kemudian datanglah dua malaikat dan menyuruhnya duduk dan bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Orang itu menjawab, "Hahaha, la adri, aku tidak tahu." Kedua malaikat itu berkata, "Ma dinuka? Apa agamamu?" Orang itu berkata, "Hahaha, la adri, aku tidak tahu." Kedua malaikat itu berkata, "Siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian?" Orang itu berkata, "Hahaha, la adri, aku tidak tahu." Kemudian ada penyeru dari langit mengatakan, "Orang itu telah berdusta. Hamparkanlah untuknya permadani dari neraka, dan bukakanlah untuknya pintu menuju neraka hingga ia bisa merasakan hawa panasnya. Disempitkan kuburnya hingga tulang-tulang rusuknya berantakan." Kemudian datanglah seorang laki-laki yang berwajah buruk, berpakaian buruk, berbau busuk berkata, "Absyir billadhi yasu'uk." Bergembiralah dengan hal-hal yang membuatmu bersedih. "Hada yaumukal ladzi kunta tu'adu." Ini adalah harimu yang sebelumnya telah dijanjikan untukmu. Orang itu berkata, "Siapakah engkau yang berwajah buruk ini?" Laki-laki itu berkata, "Ana amaluka khabith." Aku adalah amalmu yang buruk. Orang itu berkata, "Rabbi la tuqimis sa'ah." Wahai Rabbku, janganlah engkau segerakan hari kiamat. Itulah gambaran ruhnya orang-orang kafir apabila dicabut oleh Allah lewat malaikat malakul maut. Jasad mereka kesakitan ketika ruhnya dicabut, dan ruhnya dihinakan oleh Allah dan para malaikat, serta ditutup pintu langit, kemudian mereka dilemparkan ke dalam neraka. Maka dari itu, ketika Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ta'ala, jika melihat perkuburan, beliau menangis, mengucurkan air mata, hingga membasahi jenggotnya. Suatu hari, ada seorang yang bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ta'ala, "Kenapa ketika engkau mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis? Tetapi mengapa ketika engkau melihat perkuburan, engkau menangis?" Utsman pun menjawab, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya liang kubur adalah awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksanya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun, jika ia tidak selamat dari siksanya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam." Jadi orang itu akan dimasukkan surga atau neraka tergantung dari keadaan dia di dalam kubur. Apakah selamat dari siksa kubur atau mendapat siksa kubur? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ada satu tugas untuk mengingatkan kita kepada fitnah kubur yang berujung kepada azab kubur atau nikmat kubur.
sebuah sunnah yang sudah langka dijalankan manusia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyadatil qubur ala fajuruha fa innahu yuriqul qalba wa tuhmi'ul aina wa tudakkirul akhirah wa la taqulu hujra." Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk saat ziarah. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dalam kuburan jauh lebih panjang jika dibandingkan kehidupan di dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'malu ummati ma baina sattaini ila sab'ina wa aqallahum may yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 tahun hingga 70 tahun, dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Kalau ada manusia yang umurnya sampai 100 tahun, itu sangat sedikit sekali. Tetapi kebanyakan umat Rasul itu meninggal dunia umurnya di bawah 70 tahun. Tetapi ketika orang masuk ke dalam kuburan, usia dia di dalam kuburan sampai kiamat ditegakkan itu sangat panjang sekali. Anda bisa bayangkan, orang yang meninggal sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini, mereka tidak dibangkit-bangkitkan. Itu menunjukkan bahwa kehidupan kuburan jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan kehidupan dunia. Dari sinilah maka wajar seorang mukmin harus takut dengan kehidupan kuburan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama mengatakan, apakah orang yang mendapatkan azab kubur itu terus-menerus ataukah terputus? Kata para ulama, azab kubur itu hanya terputus dengan tiupan sangkakala Israfil. Maka ketika tanda-tanda kiamat besar, yakni munculnya Dajjal, kemudian Dajjal dibunuh oleh Isa bin Maryam, kemudian setelah itu muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Dan perlu diketahui bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh kecuali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkan ulat-ulat. Itulah yang membunuh mereka. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah agar bumi dibersihkan dari mereka karena jumlah mereka sangat banyak sekali sehingga bangkai mereka berserakan di mana-mana. Seolah-olah bumi ini hanya dipenuhi dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga Allah kirim burung-burung sebesar unta, kemudian dilempar entah kemana. Baru setelah itu Isa hidup beberapa tahun. Disitulah kehidupan yang paling indah karena bumi dimunculkan barokahnya. Sampai-sampai orang yang menanam sesuatu di tanah kering pun tumbuh dan subur. Baru setelah itu Isa bin Maryam meninggal dunia. Kemudian mulailah manusia menjauh dari agamanya. Setelah mereka jauh dari agamanya, diangkatlah Al-Quran sehingga tidak ada satupun tulisan di dunia ini. Sehingga orang yang hendak membacanya kosong Al-Qurannya. Orang hendak mengeluarkan dari hafalannya lupa hafalannya. Ketika itu manusia mulai terpecah menjadi dua, antara mukmin dan kafir. Di saat itulah ketika mereka tertidur di malam hari, kemudian bangun di pagi hari, matahari tidak muncul. Ditunggu sampai zuhur, matahari tidak muncul. Ditunggu sampai asar, matahari juga tidak muncul. Harusnya matahari itu terbenam, tiba-tiba matahari justru terbit dari arah barat. Kejadian terbitnya matahari dari arah barat itu cuma satu kali saja, yaitu satu hari. Baru 2 hari setelahnya muncullah binatang dari perut bumi dan bicara. Kerjanya hanya mensentempel orang mukmin dan kafir. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang sangat dingin yang membunuh orang-orang beriman dan membiarkan orang-orang fasik dan munafik. Membiarkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir sehingga orang tidak malu bermaksiat di tengah jalan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala kirimkan api berasal dari Aden Yaman. Api ini tidak membakar manusia, tetapi mengiring sampai ke negeri Syam. Disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu illa ala syirarin nas." Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada manusia paling buruk. Ketika itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Disinilah azab kubur terputus, karena ketika itu seluruh orang mati.
baik orang yang ada di atas bumi atau yang ada di bawah bumi, baik dari kalangan jin, baik dari kalangan malaikat, kecuali makhluk-makhluk yang Allah kehendaki saja, semuanya akan hancur. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala menceritakan, kehancuran bumi setelah tiupan sangkakala itu adalah 40. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, dan bisa 40 tahun. Yang jelas, Allah hancurkan bumi ini. Allah luapkan lautan ke daratan. Allah jatuhkan bintang. Allah hancurkan gunung, sehingga seperti kapas yang terhempas angin. Itulah yang disebut kehancuran alam atau hari kiamat. Baru setelah itu, kemudian bumi ini tidak bulat lagi. Tapi bumi ini terhampar. Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala kebangkitan yang kedua kalinya. Israfil pun kemudian meniup sangkakala. Maka dari situlah manusia keluar dari perut bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman ketika mereka muncul dari kuburan, maka mereka akan berkumpul dengan keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, kemudian keimanan diikuti oleh keluarganya, oleh istrinya, oleh suaminya, oleh bapaknya, oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya. Maka ketika mereka dibangkitkan dari kuburan, mereka langsung berkumpul menjadi satu keluarga, dan itu adalah sebuah ketenangan. Tetapi ketika orang-orang kafir, mereka keluar dari perut bumi seperti dua binatang. Pertama, Allah contohkan dengan laron yang berterbangan. Anda bisa melihat laron apabila berjalan atau terbang di atas lampu atau di sekitar lampu. Lihatlah bagaimana cara terbangnya mereka. Mereka akan terbang saling tubruk-menubruk dengan kawan-kawannya. Itulah perumpamaan. Karena pada hari itu, anak lari dari orang tuanya, suami lari dari istrinya, dan orang tua lari dari anaknya. Terkadang mereka bertubruk satu dengan yang lainnya. Dan perumpamaan yang kedua adalah seperti belalang, jaradun muntashir. Pertama seperti laron dulu, lari sana sini, yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat, yang dari selatan ke utara, dan yang dari utara ke selatan. Mereka kacau, sehingga mereka mengatakan, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Celaka, siapa yang membangunkan aku dari tidurku? Tapi orang-orang yang beriman hanya mengatakan, hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah kepada kalian, dan benarlah ucapan para rasul. Baru setelah itu dari padang mahsyar, berteriaklah seorang yang Allah suruh untuk berteriak. Mulailah kemudian mereka teratur. Mereka terbang seperti belalang. Karena belalang itu kalau terbang, maka akan teratur dengan koloninya. Maka mereka akan berjalan ke satu titik. Disitulah yang disebut dengan padang mahsyar. Mereka akan tinggal selama 50 tahun. Mereka dalam keadaan telanjang, kembali tidak dihitan, dan juga tidak memakai sandal. Kemudian matahari didekatkan, keringat mereka pun bercucuran. Tidak ada makanan dan minuman. Mereka berdiri selama 50 tahun, hingga akhirnya orang-orang yang soleh, mereka berkumpul datang kepada Nabi Adam alaihissalam meminta syafaat. Tetapi Nabi Adam memberikan uzur, tidak sanggup memberikan syafaat. Kata Nabi Adam, datanglah kalian kepada Nuh, karena dia Rasul pertama dalam Islam, Rasul pertama setelah aku. Maka mereka pun kemudian datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun memberikan uzur, datanglah kalian kepada Ibrahim, karena dia ada Khalilur Rahman. Maka mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak sanggup memberikan syafaat. Datanglah kalian kepada Musa, karena dia adalah Kalimur Rahman. Ketika mereka datang kepada Nabi Musa, kata Nabi Musa, datanglah kalian kepada Isa,
Maka Nabi Isa pun memberikan udzur tidak bisa. Kemudian Nabi Isa berkata, seandainya kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik. Maka akhirnya mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul hanya mengatakan, "Anna laha, akan aku coba." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian sujud di bawah arsy, sampai akhirnya Allah datang dan mengatakan, "Irfa ra'saka ya Muhammad." Angkat kepalamu wahai Muhammad dan katakan, pasti engkau didengar. Mintalah, pasti engkau diberi, dan mohonlah syafaat, pasti syafaat engkau diperkenankan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta 7 syafaat. Salah satunya, ya Allah, selamatkan orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selamatkan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun mereka sudah gosong, sudah menjadi abu di neraka, tapi mereka tetap bisa keluar dari neraka dengan kalimat itu. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru manusia kemudian berkelompok-kelompok. Ketika itu, inilah yang disebut dengan al-imanu bil yaumil akhir, keimanan kita dengan hari akhir. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah kubur. Oleh karena itulah, maka ada amalan-amalan yang disebutkan para ulama. Salah satunya adalah berdoa dalam sholat ketika tasyahud akhir, yakni sebelum salam kita disuruh untuk berdoa dan berlindung dari 4 perkara. Salah satunya dari fitnah kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Karena fitnah kubur inilah yang menentukan apakah Anda masuk azab kubur ataukah masuk nikmat kubur. Fitnah itu artinya adalah pertanyaan 2 malaikat, dan pertanyaan itu jawabannya bukan karena hafalan. Anda di dunia ditanya siapa Tuhanmu, pasti akan bisa menjawab Allah. Siapa nabimu, pasti akan mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu, pasti akan bisa menjawab Islam agamaku. Tapi jawaban di kuburan bukanlah hafalan, tapi jawaban itu adalah amalan yang membimbing kita. Yang mampu menjawab itu adalah amalan kita, yakni sholat kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, zakat kita, birrul walidain kita. Itulah yang akan menjawab, karena hanya orang-orang yang beriman yang akan mantap jawabannya. Tapi orang munafik, sekalipun sangat hafal di dunia ini, belum tentu dia sanggup mengucapkannya. Sama seperti mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika detik-detik sakaratul maut. Kita lihat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu mudah, tapi bagi orang-orang yang sedang sakaratul maut, kalimat itu sangat susah diucapkan. Walaupun hanya itu saja kalimat yang sanggup diucapkan oleh orang-orang yang sedang sakaratul maut, tapi belum tentu orang bisa mengucapkannya, karena bukan hafalan. Yang mengucapkan kalimat itu bukan hafalan, tapi amalan dia selama hidup di dunia. Makanya para ulama mengatakan, salah satu alamat husnul khotimah ketika dia bisa mengucapkan kalimat itu, yakni kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencontohkannya. Ketika detik-detik sakaratul maut, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu sangat menyakitkan. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja sakit ketika meninggal, tentu di luar Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka akan lebih sakit lagi. Tapi ingat, sakitnya seorang yang beriman ketika ruh itu dicabut, itu adalah awal merontokkan dosa-dosanya. Tetapi sakitnya orang-orang kafir ketika dicabut ruhnya, itu adalah awal dari azab dia sebelum masuk kuburan dan sebelum masuk ke dalam neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.